Penulisan yang benar apotek atau apotik ya? Meterai atau materai? Kalau nama hewan, huruf besar nggak ya? Pernahkah kalian bingung saat memilih kata yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia? Tentu tidak jarang ya. Berangkat dari kepedulian terhadap kondisi kebahasaan di kalangan anak muda, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyelenggarakan pemilihan duta bahasa. Ajang pemilihan ini dimulai di tingkat provinsi, kemudian dilanjutkan pada tingkat nasional. Para peserta dinilai dari kecakapan berbahasa Indonesia, melalui uji kemahiran berbahasa Indonesia, tes psikologi, hingga aspek etika selama mengikuti proses pemilihan. Sebagai agen sosialisasi bahasa di kalangan anak muda, kira-kira seberapa banyak ya duta bahasa diketahui oleh generasi muda? Saya tahu duta bahasa. Pertama, saya mengetahui apa itu duta bahasa. Iya, saya tahu mengenai duta bahasa. Tidak tahu. Ya, saya tahu duta bahasa. Tahu? Untuk mencari tahu lebih banyak tentang duta bahasa, yuk kita tanya langsung para finalis Duta Bahasa Nasional 2020. Akbar Renaldi salah satunya. Alumni Hubungan Internasional FISIP UI ini berhasil terpilih sebagai terbaik satu Duta Bahasa Nasional 2020. DKI Jakarta. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin bertanya-tanya apakah menjadi duta bahasa harus senantiasa menggunakan bahasa baku atau kayak gimana terus mulu kayak gitu. Enggak ya teman-teman. Jadi konteks dari penggunaan bahasa yang baik dan benar itu adalah bahasa yang kita gunakan sesuai konteks. Sebagai duta bahasa, Akbar mengatakan bahwa terdapat dua tugas utama yang harus dia jalankan. Ada dua tanggung jawab utama sih yang menurut aku sangat penting untuk dijalankan. Pertama, kita secara individu, kita bagaimana mempromosikan ataupun menjadikan diri kita untuk bisa jadi teladan di masyarakat dalam hal penggunaan bahasa kayak gitu. Di sini bahasa yang dimaksud itu bukan hanya bahasa Indonesia ya, tapi bagaimana kita juga bisa mempromosikan pelestarian bahasa daerah dan juga penguasaan bahasa asing. Selain Akbar, ada juga mahasiswa UI yang berhasil menjadi finalis Duta Bahasa Nasional loh. Ia adalah Rahmat Pakaya. Mahasiswa jurusan Sastra Indonesia ini mewakili Provinsi Gorontalo dalam ajang pemilihan Duta Bahasa Nasional 2020. Sebagai putra asli daerah, Rahmat bercerita bahwa perjuangannya mewakili Provinsi Gorontalo di ajang Duta Bahasa Nasional mendapatkan dukungan yang besar dari pemerintah daerah. Dari pihak pemerintah daerah sangat positif, mereka sangat mendukung dan juga membantu saya dan pasangan saya untuk berangkat ke Jakarta untuk mengikuti pemilihan Duta Bahasa Nasional, terutama dari Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Duta Bahasa adalah ajang pemilihan figur generasi muda yang bertugas mengkampanyekan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelum terpilih, para finalis Duta Bahasa diwajibkan membuat program kerja sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pengembangan kebahasaan di masyarakat. Kemarin kebetulan aku untuk di tingkat nasional, aku membawa program namanya Kenal Dengar, pembuatan siniar atau podcast tentang kebahasaan kayak gitu. Dan kita sempat kerjasama dengan sejumlah kedutaan besar negara lain di Indonesia untuk mempromosikan cerita-cerita dari Indonesia kayak gitu. Sebagai duta bahasa yang bertugas memperkenalkan penggunaan bahasa Indonesia di daerahnya, Rahmat sering menggunakan akun media sosial pribadi untuk menyelenggarakan kuis-kuis kebahasaan. Saya selalu memanfaatkan media sosial saat ini, terutama Instagram. Jadi di Instagram saya sering mengadakan kuis-kuis kebahasaan yang saya lihat juga banyak sekali anak-anak muda dan juga pengikut saya di Instagram yang aktif mengikuti kuis-kuis tersebut. Bahkan banyak yang sampai kirim DM di Instagram, Mat kapan lagi bikin kuis-kuis kayak gitu. Menjalankan tugas sebagai duta bahasa tentu tidak semudah yang dibayangkan. Ada banyak tantangan dan hambatan dalam setiap program yang dijalankan. Pada kenyataannya kita tahu bahwa itu tidak semudah membalikkan telapak tangan kayak gitu kan. Karena yang namanya kita berbahasa, kita tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya kemudian udah banyak yang mencampur adukan bahasa, mungkin akan sulit bagi seseorang untuk keluar dari jerat apa ya, kayak merasa bahwa penggunaan bahasa asing lebih baik, lebih membanggakan daripada penggunaan bahasa negara kita sendiri. Namun, menurut Akbar, bukan tugas duta bahasa untuk melakukan justifikasi terhadap penggunaan bahasa mana yang benar dan mana yang salah. Jadi intinya duta bahasa di sini tuh kayak
tidak membedakan satu bahasa dan bahasa yang lainnya, apakah lebih tinggi ataupun lebih rendah, tetapi kita sebisa mungkin ketiganya, menjalankan ketiganya, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan juga kuasai bahasa asing, begitu. Kini generasi muda mulai terbiasa membawa istilah-istilah asing dalam bahasa sehari-hari. Akbar bercerita bahwa fenomena yang disebut sebagai bahasa campur kode ini tidak jarang ia temui dalam kesehariannya di perguruan tinggi. Kalau selama aku merefleksikan di jurusanku sendiri, jurusan hubungan internasional, kita tuh 95% lebih bahan pelajaran kita itu adalah menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris kayak gitu. Sehingga sangat mungkin kemudian kita dalam proses interaksi sehari-hari, kita kemudian meninggalkan banyak sekali kaidah-kaidah bahasa Indonesia dan kemudian menggantikannya dengan bahasa asing. Begitu juga dengan Rahmat. Ia bercerita mengenai keresahannya terhadap kesalahan penulisan ejaan kata dalam bahasa Indonesia di kalangan anak muda. Saat ini banyak sekali generasi muda yang bahkan hal-hal kecilnya, penggunaan kata sekedar yang sebenarnya adalah sekadar, mereka tidak tahu. Jadi dari hal-hal kecil saja kita bisa lihat bahwa masalah kebahasaan terutama untuk bahasa Indonesia di kalangan generasi muda saat ini masih harus diperbaiki dan juga masih banyak hal-hal yang kurang dipahami. Meskipun media digital membawa kemudahan pada penyebaran informasi, peran duta bahasa ternyata masih sangat dibutuhkan loh. Salah satunya adalah untuk meningkatkan literasi dan pendidikan di pelosok negeri. Akan ada program-program yang akan saya lakukan di daerah saya, terutama program-program kebahasaan dan juga literasi yang ada di area-area marginal yang ada di Provinsi Gorontalo. Karena di daerah saya masih banyak daerah-daerah area marginal yang perlu dan membutuhkan sentuhan-sentuhan dari generasi muda untuk meningkatkan literasi dan juga pendidikan yang ada di daerah-daerah tersebut. Wah, sekarang jadi tahu ya tentang duta bahasa dan pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yuk bersama-sama kita peduli dengan kondisi kebahasaan di Indonesia. Muhammad Fahri melaporkan.